Haleluya, haleluya. Kembali saudaraku dalam kasih nama Tuhan, saya dari studio Amazing Ministry kembali mau membagi berkat kepada saudara melalui renungan firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada saudara dan kepada kita. Saya Pendeta Samuel Stanggang MTH MPD akan memberkati saudara firman Tuhan kali ini dalam renungan firman Tuhan. Baik saudara dalam kasih nama Tuhan, sebelum firman Tuhan kita dengarkan, saudaraku, saya mau mengajak saudara untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Jikalau firman Tuhan akan dipaparkan kepada kita, diperdengarkan kepada kita, saudara boleh menangkap berkat Tuhan yang Tuhan mau berikan melalui firman-Nya. Dari awal hingga sampai akhir firman Tuhan, boleh saudara menangkap kemenangan sukacita sebagaimana menjadi tema firman Tuhan yang saya bawakan untuk kita pada malam hari ini. Saudaraku, malam hari ini saya percaya doa kami, doa saya sebagai hamba Tuhan kepada saudara saat ini sedang dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan jika kalau saudara ada pergumulan, kalau saudara boleh mengikuti live dalam acara renungan firman Tuhan di Amazing Ministry ini, saudaraku, saya rindu supaya saudara, ketika saudara menangkap, ketika saudara mendapat sesuatu pesan Tuhan yang akan menjawab setiap persoalan hidup kita. Saya yakin dan percaya firman Tuhan malam hari ini adalah suatu firman Tuhan yang sengaja Tuhan akan persiapkan untuk memenangkan hati dan pikiran kita, memenangkan roh kita malam hari ini, saudara, dalam kasih nama Tuhan. Baiklah saudaraku, kita boleh membuka hati dan pikiran kita. Saudara persiapkan hidup saudara, persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu, supaya saudara boleh diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana tema firman Tuhan malam hari ini, yaitu maka menangislah Yesus. Bagaimana kita boleh merenungkan dan menangkap kuasa daripada firman Tuhan di saat-saat Yesus melihat suatu keadaan yang membuat Yesus menangis. Saudaraku, mari kita belajar firman Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan, saudaraku. Saudara buka Alkitab saudara, maupun Alkitab di dalam handphone, Alkitab elektronik, ataupun Alkitab buku saudara. Di dalam saudara perhatikan, saudara boleh buka saudara, supaya saudara boleh mengikuti tahap demi tahap dan sampai nanti akhirnya firman Tuhan. Saya percaya dan yakin, dan ini sudah kita doakan sebelum acara ini, saudaraku, ada satu maksud pesan Tuhan yang mau memberkati kita, yang memberikan kuasa Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita, saudaraku, melalui renungan firman Tuhan malam hari ini. Baik saudara, dalam kasih nama Tuhan kita belajar firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 35. Ayat yang cukup singkat ya, yang dapat boleh kita renungkan ya. Yohanes 11 ayat 35, demikian firman Tuhan. Maka menangislah Yesus. Sekali lagi saya baca untuk kita. Maka menangislah Yesus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin ayat ini sangat jarang sekali dikhotbahkan, atau barangkali jarang direnungkan. Mungkin ada orang membaca hanya sekilas dan melewatkan. Tetapi bagi iman saya, bagi roh saya, ada sesuatu yang luar biasa di dalam keadaan Yesus menangis ini, yang membuat saya mengangkat firman Tuhan ini di ruang dengar saudara, di ruang pendengar saudara, sehingga boleh membagikan berkatnya atas firman ini, saudaraku. Baik saudara, dalam kasih nama Tuhan, ada di sana dikatakan firman Tuhan, maka menangislah Yesus. Di mana kata menangis, saudaraku, dalam kasih nama Tuhan, kita cenderung barangkali ada condong karena menangis itu ada tiga hal ya. Ya, menangis itu bisa saja karena mengalami kesedihan, atau seseorang menghadapi suatu problem yang sedih ya, yang membuat dia menangis. Dan tipe menangis ini bisa saja menangis pakai air mata, bisa menangis tidak tanpa air mata.
Tetapi saudaraku, kita akan sepakat ada tiga tipe orang menangis. Pertama, dia menangis oleh karena menghadapi suatu kesedihan. Dia menangis oleh karena menghadapi suatu penderitaan yang membuat tekanan yang berat dalam hidupnya, sehingga dia harus mengeluarkan air mata. Disebutlah itu menangis oleh karena kesedihan, saudara. Dan yang kedua, saudaraku, dalam kasih nama Tuhan, ada orang menangis dan tidak dapat menahan air mata menetes dari matanya, saudaraku, oleh karena dia menghadapi suatu kebahagiaan. Oleh karena dia menghadapi suatu sukacita di dalam hidupnya, saudara, dalam kasih nama Tuhan. Sehingga seseorang itu boleh menyatakan dirinya menangis, ya, atau emosinya oleh karena emosi yang bahagia, sehingga dia menangis dan mengeluarkan air mata, saudara, kasih nama Tuhan. Disebutlah ini, saudaraku, menangis oleh karena kebahagiaan. Jadi kita sudah ada dua konsep tipe seorang itu, menangis dan mengeluarkan air mata, atau menangis tanpa mengeluarkan air mata. Ada orang memang orangnya kuat, dia sedih, oleh karena penderitaan tidak menangis. Ada orang berbahagia, tapi dia menangis dan mengeluarkan air mata. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ini tipe yang dua ini, saudaraku, sudah sering kita lihat. Lalu yang ketiga, saudaraku, tipe yang ketiga, ada orang menangis, ya, ada orang menangis mengeluarkan air mata ataupun tidak mengeluarkan air mata, tapi disebutlah itu, saudaraku, dalam kasih nama Tuhan, menangis dengan air mata buaya. Saya sebenarnya mencoba untuk membahas air mata buaya ini seperti apa. Ini tipe yang ketiga ini, saudaraku, dalam kasih nama Tuhan, menangis dengan air mata buaya. Saya coba untuk mempelajari dan merenungkan dan mencari-cari artikel ataupun katakanlah tulisan-tulisan, ya, mengapa orang menyebut air mata buaya. Ternyata, saudaraku, saya boleh melihat ada sepenggal tulisan yang dapat saya baca untuk mengakomodir pemahaman saya tentang air mata buaya. Ternyata, saudaraku, dalam kasih nama Tuhan, kalau buaya itu ketika dia mau melakukan suatu reaksi untuk menangkap daripada mangsanya, buaya itu memiliki gaya di mana dia pada saat dia mau menerkam mangsanya, dia akan mengumpulkan tenaganya dengan berdiam diri, ya, dia mempersiapkan tenaganya yang prima untuk dia mau menerkam mangsanya. Tetapi mata daripada buaya itu sepertinya berlinang-linang. Saya selidiki, bisa saja dia berlinang-linang bukan karena air mata sebenarnya, karena dia di air, ya. Tetapi bias daripada dataran air terbias kepada mata buaya, seolah-olah buaya itu memiliki air mata atau sedang matanya berlinang-linang air. Sehingga ketika tenaganya sudah penuh, lalu dia akan menerkam mangsanya sampai dia yakin bahwa mangsanya itu bisa dia peroleh atau dia berhasil menangkapnya, saudaraku. Disebutlah itu air mata buaya. Nah, ketiga hal ini, saudaraku, seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ada orang sedih sekali, lalu dia menangis. Ada dikatakan dia bahagia sekali sampai dia menangis oleh karena kebahagiaannya. Nah, ada orang disebut air mata buaya, saudaraku, oleh karena cara buaya menerkam mangsanya. Ya, seperti menangis. Mata buaya itu berlinang-linang ketika dia berdiam diri sebentar untuk menyiapkan tenaga menghantam atau menerkam mangsanya. Barangkali ada orang-orang tipe seperti ini. Ada orang mungkin barangkali di depan kita dia baik sekali, bahkan ada suatu maksud atau tujuan yang mau dia peroleh dari kita, ya. Lalu dia mencoba mempersiapkan diri untuk merayu kita, bahkan mempengaruhi kita untuk dia mencapai tujuannya terhadap diri kita. Ya, di depan kita, oh, sepertinya baik sekali, sepertinya setengah malaikat baiknya kepada kita. Tetapi setelah tujuannya sudah tercapai, saudara, kasih nama Tuhan, di belakang kita atau setelah berselang waktu, kita akan menjadi orang yang dihianati, orang yang disakiti, bahkan, saudaraku, kita mengalami kekecewaan yang mendalam.
oleh karena orang lain barangkali seperti air mata buaya tadi. Inilah saudaraku yang menjadi gambaran di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita, di dalam kehidupan kita. Ketika tipe daripada menangis ini saudaraku, boleh kita pahami. Lalu kita kembali kepada firman Tuhan saudaraku. Firman Tuhan mengatakan, maka menangislah Yesus. Di posisi Yesus adalah posisi menangis saudaraku dalam kasih nama Tuhan. Kalau kita bandingkan ketiga tipe menangis tersebut tadi dengan Yesus posisinya menangis saudara kasih nama Tuhan, kita akan bertanya, kalau Yesus menangis oleh karena kesedihan, siapakah Tuhan kita boleh mengalami kesedihan akan dunia? Bukankah Tuhan kita Yesus Kristus itulah Allah yang memiliki segala sesuatunya? Dia adalah sentral, dia adalah pusat daripada kebahagiaan. Mungkinkah ada dasarnya Yesus menangis oleh karena kesedihan? Apa yang harus dia sedihkan? Dia adalah Tuhan segala-galanya. Dialah Allah yang hebat. Dialah Allah yang tinggi, yang tidak akan mungkin mengalami kesedihan saudara kasih sama Tuhan. Jika kalau bukan kesedihan, apa yang mau dia sedihkan? Dunia serta isinya, segala kemegahan dan keagungan adalah milik Tuhan, adalah milik Yesus. Jadi saudaraku, kita boleh berenungkan, bertanya dalam hati kita, mungkinkah Yesus menangis oleh karena kesedihan? Tetapi saudaraku, saya perlu jelaskan, terangkan bahwa Yesus menangis dalam firman Tuhan, menangis oleh karena dia mengeluarkan air mata dan memiliki tekanan emosi dalam diri Yesus. Tetapi saya akan katakan nanti, dan iman saudara akan menangkap kira-kira Yesus menangisi apa. Jika kalau kita kembali kita bandingkan saudaraku, jika kalau Yesus menangis oleh karena kesedihan, saya pikir Allah kita tidak sebatas itu. Allah kita tidak selemah itu. Yesus kita itu tidak selemah demikian. Allah kita Tuhan Yesus Kristus tidaklah sebanding dengan kesedihan boleh dialami Tuhan kita. Tetapi saudaraku dalam kasih nama Tuhan, kita bandingkan yang kedua. Jika kalau Yesus yang saya katakan tadi menangis oleh karena dia memiliki tekanan emosi sehingga dia mengeluarkan air mata, kata maka menangislah Yesus. Yesus memiliki tekanan emosi dalam jiwa dia dan dia mengeluarkan air mata. Jika kalau Yesus mengeluarkan air mata dan mengalami tekanan emosi oleh karena kebahagiaan, adakah di atas Tuhan sehingga Tuhan harus berbahagia melihat di atas Tuhan? Atau mungkinkah Yesus Tuhan kita berbahagia oleh karena di bawah daripada kelevelan daripada ketuhanan? Jika kalau ada orang ataupun di bawah level ketuhanan yang harus Tuhan berbahagia, kira-kira siapa? Nah, ini saudaraku dalam kasih nama Tuhan yang perlu kita renungkan. Dan yang ketiga, air mata buaya. Ini cukup tidak mungkin. Ya. Seperti saya katakan tadi di awal bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, dia adalah Allah yang agung. Dialah Allah yang memiliki dan menciptakan langit dan bumi serta isinya, bahkan sorga adalah milik dia. Jadi saya pikir saudaraku, tidak akan perlu Tuhan kita berakting atau bersandiwara seperti air mata buaya, dan cukup tidak mungkin. Tetapi saudaraku, dalam kehidupan manusia, ketiga tipe ini seringkali kita lihat di dalam kehidupan kita, yaitu dia boleh menangis oleh karena tekanan emosi dalam diri kita, oleh karena kesedihan, oleh karena penderitaan, oleh karena duka yang kita hadapi dalam hidup kita. Ada orang menangis oleh karena kebahagiaan, oleh karena sukacita yang dihadapinya saudaraku. Satu contoh saudaraku, ketika saya mengalami ibu saya meninggal. Setelah ayah saya meninggal, tetapi ibu saya ada 2 tahun saya harus rawat, dan saya hampir tidak pernah memiliki ketenangan selama 2 tahun. Saya harus bekerja karena saya dengan adik-adik saya ada 3. Saya mengalami cepat ditinggal oleh orang tua.
Pada saat saya merawat ibu saya 2 tahun, saudaraku, saya boleh katakan tidur malam pun sangat jarang. Bahkan di hari siang saya harus bekerja untuk membiayai adik-adik saya, saudaraku. Pada saat itu, saudaraku, hampir sekitar 6 bulan lagi ibu saya meninggal. Saya tepatnya, saudaraku, kejadian ini waktu saya masih tinggal di Brastagi. Di ujung Brastagi, ya, di ujung jalan Gang Pelita namanya. Tanah Karo pasti tahu, saudaraku, dan kasih nama Tuhan. Di ujung jalan Gang Pelita Brastagi itu ada tebing ke bawah kira-kira 200 meter, saudaraku. Ya, saya boleh di ujung tebing itu. Dan saya menghadap ke atas, saya lihat ke bawah. Saya ingin berniat mengakhiri hidup saya. Oleh karena sedihnya, penderitaan, tekanan dari orang tua dan keluarga. Tidak ada yang peduli dengan saya. Tidak ada yang peduli dengan adik-adik saya yang kecil, saudaraku. Lalu, saudaraku, saya ingin berniat sekali untuk mengakhiri hidup saya. Kalau saya lihat kesedihan ini, saudaraku, saya sudah di ujung tebing itu, saudara. Saya lihat ke sorga. Saya melinangkan air mata. Tuhan, saya tak sanggup menerima persoalan ini. Lalu, saudaraku, saya lihat ke bawah, saudaraku, saya mau akhir hidup saya. Dan saya ada berapa kali menghadap ke atas, melihat ke bawah. Ada berapa kali, saudaraku, dalam kasih nama Tuhan, sambil saya mengeluarkan air mata. Lalu, saudaraku, dalam kasih nama Tuhan, lalu saya bersedih sekali, saudara. Tetapi Allah kita, Tuhan kita baik. Lalu ada suara dalam hati saya, ada terdengar suara dalam pikiran saya. Ada suatu keteguhan dan kekuatan berbisik di telinga saya dan di hati saya, saudaraku, yang mengatakan, anakku, jangan engkau berbuat demikian. Aku akan menolongmu. Aku akan memberkati engkau. Saudaraku, dalam kasih nama Tuhan, singkat cerita, saudaraku, saya harus berjuang. 14 tahun saya harus berjuang, ya, menanggung semua adik-adik saya, saudaraku. Itu sebabnya menjadi sukacita bagi saya ketika yang kedua kali, saudaraku, saya bersukacita dengan air mata kedua, oleh karena air mata sukacita, saudaraku, pada saat ketika berselang waktu, saudaraku, lama waktu, lalu adik saya ketika dia masuk TNI, ketika dia mau dilantik, saudaraku, lalu dia dipanggil menjadi anak daripada ayah saya. Ya, moderator memanggil adik saya yang sudah lulus menjadi anggota TNI. Lalu yang datang ketika dipanggil nama ayah saya, tetapi saya mewakili ayah saya yang sudah meninggal. Tetapi ketika saya sembari mendampingi adik saya, saudaraku, air mata saya berlinang-linang, saudara. Saya menangis. Saya boleh merenungkan kembali betapa jika kalau ayah saya hidup, ibu saya hidup, kebahagiaan ini bukan saya yang mendampingi, pasti orang tua saya. Tetapi saya saat itu menangis, tetapi oleh karena kebahagiaan, saudaraku. Yang lebih dahsyat lagi ketika lagi adik saya nomor 3, dia lulus dari kejaksaan, lulus dari fakultas hukum. Nama ayah saya dan ibu saya kembali dipanggil, tetapi saya yang mewakili untuk mendampingi adik saya. Bahkan ketika dia masuk dalam kejaksaan, saudaraku, waktu mereka dilantik, nama ayah saya lagi dipanggil dan saya juga yang mewakili. Di situ, saudaraku, langkah demi langkah untuk menuju sebuah podium di mana adik saya dilantik, saudaraku, sepanjang jalan itu air mata saya berderai. Dan saya boleh melihat, merenungkan kembali, dan pikiran saya terbayang-bayang kembali, seandainya ayah dan ibuku ada dan hidup hari ini, kebahagiaan ini bukanlah bagian saya, itu pasti bagian dari orang tua saya. Tetapi begitulah kenyataan, saudaraku, saya mewakili ayah saya yang sudah meninggal untuk mendampingi ibu saya. Tetapi sepanjang jalan saya mengeluarkan air mata berderai. Itu oleh karena air mata kebahagiaan, saudara. Sukacita yang mendalam bagi saya. Nah, inilah seringkali terjadi di dalam hidup kita. Inilah terjadi di dalam kehidupan nyata yang kita lihat, saudaraku. Tetapi, saudara, kembali kita kepada firman Tuhan. Maka menangislah Yesus. Saudaraku, saya mau katakan kepada kita, hal ini Yesus menangis, saudaraku. Kita boleh melihat ada 3 alasan mengapa Yesus itu menangis. Mengapa Yesus itu mengeluarkan air mata dan merasakan tekanan emosi sehingga membuat Yesus menangis.
Saudaraku dalam kasih nama Tuhan, perikop firman Tuhan ini adalah bagaimana Lazarus yang sudah mati dan membusuk selama 4 hari, lalu dia dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi dalam proses ini, saudaraku dalam kasih nama Tuhan, ada berbagai cerita atau katakanlah kuasa Tuhan di dalam ayat cerita Lazarus ini hidup. Ya, nah sehingga ada 3 kali atau 3 poin yang membuat Yesus menangis. Disebut tekanan jiwanya itu, Yesus itu mengalami masgul. Masgullah hati Yesus. Kenapa Yesus masgul hatinya? Masgul itu, saudaraku, adalah tekanan yang sedih, yang mendalam di dalam diri Yesus. Apa alasannya? Ada 3 alasan yang mendasar, saudaraku, sehingga Yesus itu menangis. Yang pertama, saudaraku, perhatikan Alkitab kita. Yohanes 11 di ayat yang ke-15 sampai ayat 16. Yesus mengatakan begini. Ayat 14 kita mulai. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas, salah satu dari murid Yesus yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Saudaraku, perkataan ada tanda kutip di sana. Thomas mengatakan, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Dia menunjuk Yesus, dia. Kira-kira prakteknya ketika Yesus mengatakan, saudara kita Lazarus sudah mati, marilah kita. Sebelum Yesus mengatakan terus terang, ya Yesus mengatakan, sahabat kita tertidur, ayo kita banguni dia. Itu perkataan Yesus di awal. Lalu Yesus berterus terang, ya berterus terang kepada murid-muridnya, ayolah kita membangunkan Lazarus sebab dia sudah mati. Lalu Thomas, salah satu muridnya, yang mengatakan, marilah kita ikut Yesus mati bersama-sama dengan Lazarus. Ada perkataan meledek di situ, tanda kutip. Nah, ini yang membuat Yesus masgul, yang artinya, saudaraku, ada 3 tahun Yesus mendidik, karena dalam waktu itu sebentar lagi Yesus sudah akan disalibkan. Yang pertama, saudaraku, bahwa Yesus mengalami kesedihan. Yesus mengalami tekanan masgul oleh karena dia melihat perkataan muridnya, di mana Yesus sudah mendidik, Yesus sudah mengajari selama 3 tahun, saudaraku dalam kasih nama Tuhan. Tetapi dangkalnya pemikiran, dangkalnya pemahaman, dangkalnya pengenalan murid itu kepada Yesus. Sebabnya Yesus mengatakan, syukurlah pada waktu Lazarus mati, tidak hadir kita di situ. Ketika Lazarus sakit, kita tidak hadir di situ. Syukurlah dia mati. Kira-kira itu kata Yesus. Tapi kalau kita sepintas merenungkan firman Tuhan, saudaraku, siapa sih orang senang dengan orang meninggal? Tetapi ada perkataan Yesus mengatakan, supaya engkau percaya. Ini yang membuat dasar Yesus mengatakan, supaya engkau percaya Yesus itu adalah ajaib. Engkau belajar percaya. Tetapi murid Yesus menyambut iman itu dengan kedegilan pikiran, dengan kedangkalan iman, dengan kekeringan iman yang dilakukan oleh Thomas mempengaruhi murid-murid yang lain. Ini, saudaraku, yang dialami. Lalu Yesus mengalami tekanan emosi yang sedih, yang disebut masgul. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, bahwa Yesus mengalami tekanan emosional, emosi dia, sehingga dia mengeluarkan air mata adalah oleh karena, kita buka firman Tuhan, Yohanes 11 tadi, ayat 23 sampai 33. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia,
tersungkurlah ia di depan kakinya, yaitu Yesus, dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hati Yesus, hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Saudaraku, yang kedua yang membuat masgul hati Yesus adalah ketika Maria mengatakan, Guru, Tuhan, seandainya engkau di sini, maka Lazarus, saudaraku itu tidak akan mati. Saudaraku dalam kasih nama Tuhan, Yesus bersedih oleh karena sahabatnya. Lazarus itu adalah sahabat daripada Yesus. Ada 18 tahun Yesus tidak dicatat kegiatannya dalam Alkitab. Tapi saya percaya karena umur 30 tahun menurut undang-undang Israel bisa didengarkan untuk mengatakan kebenaran di bait suci. Yesus belum genap umurnya 30 tahun sehingga dia harus masuk dalam syarat itu. Pertanyaannya saudaraku, 18 tahun tidak tertulis dalam Alkitab kehidupan Yesus sehari-hari. Saya percaya dia berteman karib, dia berteman baik dengan Lazarus. Saudara, mungkin saudara ingat, saya akan mengingatkan kembali, ada sebuah ayat firman Tuhan ketika Yesus membutuhkan keledai, lalu dia memerintahkan kepada muridnya, ambilkan seekor keledai ke Yerusalem. Lalu murid Yesus mengatakan, jangan Pak, jangan Guru, nanti kalau ada orang mengatakan, kamu siapa? Nanti dikirain kamu pencuri. Tetapi Yesus mengatakan, jika kalau ada orang seperti itu, katakan Yesus membutuhkan. Benar seperti menjadikan Lazarus yang bertanya, untuk apa kamu keledainya? Lalu Lazarus mengatakan, murid Yesus mengatakan kepada Lazarus, Yesus membutuhkan. Lalu Lazarus memberikan. Itulah kedekatan, keakraban daripada Yesus dan Lazarus. Pada saat kejadian ini saudaraku, Yesus melihat sahabatnya, teman karibnya, yaitu Lazarus, mengalami segala keterbatasan, mengalami kematian, dikuasai oleh penyakit. Sehingga Yesus masgul hatinya ketika dia mendengar berita itu sudah dikuburkan. Ketika Yesus datang, mayat daripada Lazarus tidak ada lagi, saudaraku. Ini yang membuat Yesus sedih hatinya, masgul hatinya. Ya, bagaimana? Kenapa, saudaraku? Oleh karena waktunya belum tiba. Ya, bahwa selagi di dunia ini sahabatnya ini mengalami keterbatasan, mengalami penyakit, bahkan melalui kematian. Ini yang membuat Yesus sangat masgul, saudaraku, dalam kasih nama Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, dalam kasih nama Tuhan, Yesus menangis. Oleh karena yang ketiga, poin yang ketiga, saudaraku, kita baca di ayat yang 26, ya, Yohanes 11 ayat 26 sampai ayat ke 38, ya, 36 sampai 38 mengatakan demikian. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasih Yesus, kasihnya kepadanya. Ini menunjuk kepada Lazarus, ya, kepada Lazarus, kasihnya Yesus kepada Lazarus. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka di ayat 38 dikatakan, maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Haleluya, saudaraku dalam kasih nama Tuhan. Masalah yang ketiga, Yesus masgul hatinya. Sembari dia mengeluarkan air mata, saudaraku, oleh karena saudara sebangsanya. Saudara sebangsanya orang Yahudi, dia meledek dia. Oh, Yesus itu yang hebat, Yesus itu yang luar biasa. Di kampung orang dia hebat, di kota orang dia hebat. Dia bisa memelikan mata orang yang buta. Dia bisa membuat yang pincang bisa berjalan. Tapi kok sahabatnya sampai mati? Ini adalah warga semarga Yesus, senegara Yesus. Dikatakan tadi sampai masgul lagi hati Yesus melihat keadaan itu. Karena di ayat 42 dikatakan, ayat B-nya, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kira-kira Tuhan menjawab semua tuduhan itu.
dan apa yang dialami Yesus. Jadi ada 3 tipe keadaan yang Tuhan Yesus lihat dan dialami sehingga membuat Yesus itu menangis. Yang pertama, saya akan ulang kembali saudaraku. Yang pertama, Yesus menangis oleh karena kedegilan muridnya. 3 tahun saudaraku, itu poin yang pertama. Yang kedua saudaraku, Yesus melihat sahabatnya mengalami keterbatasan, kematian dan penyakit saudara. Yang ketiga adalah saudara Yesus, sebangsa Yesus meledek dia saudaraku dalam kasih nama Tuhan. Yang arti saya percaya, ya itu tekanan yang sangat berat. Yesus diejek oleh sebangsa Yahudi. Perhatikan saudaraku, saya akan terangkan saudara boleh lihat hidup saudara. Ketika saudara memahami ini, saudara tangkap apa maksud Tuhan. Dalam keadaanmu sekarang, dalam keadaan kita, dalam keadaan dunia sekarang, saudara kena kasih nama Tuhan. Saya percaya kejadian ini terulang kembali dalam keadaan kita. Saat ini Yesus juga akan mengalami tekanan itu dalam posisi hidup kita. Di mana hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya kepada Yesus, saat ini sedang saudaraku mengejek Yesus. Kita termakan dengan opini-opini dan berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Apa yang sedang kita hadapi saudaraku, kita seringkali mengekor. Kita tidak mempertanggungjawabkan bahwa kita adalah murid Tuhan, bahwa kita adalah anak Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Yang barangkali hari ini kita harus hadir. Ya, hadir sebagai hamba Tuhan, hadir sebagai anak Tuhan. Jangan kita seperti Thomas ini saudaraku dikatakan, oh ayolah kita mati bersama Yesus seperti Lazarus. Ini saudaraku yang terjadi. Ya, artinya saudaraku yang kasih nama Tuhan, saya mau lihat keadaan kita sekarang. Lihat keadaanmu saudaraku, lihat keadaan yang terjadi kiri kanan muka belakang kita. Bayangkan dunia saat ini sedang membelakangi Tuhan, sedang mengejek Tuhan. Ada orang berkata, wah mana mujizat, woi mana Tuhan Yesus, woi mana kuasa Yesus. Tapi saudaraku, banyak kita berpengetahuan, banyak kita mengenal Tuhan, tapi satu pun kita tidak mengerti Yesus itu siapa hari ini. Siapa Yesus hadir dalam hidup kita hari ini saudaraku. Kita harus renungkan. Ya. Apakah kita sedang meledek Yesus? Apakah kita sedang mengejek Yesus? Barangkali mulut kita tidak akan seperti si Thomas mengejek Tuhan Yesus, tetapi perilaku kita, perlakuan kita, iman kita sedang meledek Yesus, mengejek Yesus. Ketika engkau berkurang berdoa, ketika imanmu berkurang, saudara mengejek Tuhan Yesus. Oleh sebab itu aktifkan hari ini apa yang dikatakan Yesus dalam firman-Nya. Aktifkan sekarang dalam hidupmu. Jangan engkau ejek dia dengan seorang engkau menawar dengan kuasa Tuhan hari ini dalam keadaan kita. Saya mau katakan kepada kita saudaraku, COVID-19 adalah real, COVID-19 adalah nyata. Tetapi saudaraku, saya mau beritahu kepada kita saudara, adakah kita saudaraku ya akan memberitakan, menyatakan iman kita? Ketika iman kita itu boleh berkuasa bersama kita, ketika iman kita itu bersama dengan orang lain, ketika iman kita itu berkuasa bersama kita di dalam kenegaraan ini. Ini saudaraku yang penting boleh kita renungkan dalam hidup kita. Apakah kita sedang mengejek Tuhan? Saudara dalam kasih nama Tuhan, ini harus kita renungkan. Jangan-jangan kita adalah seorang hamba Tuhan. Jangan-jangan kita adalah sekarang ini seorang anak Tuhan yang kita sebut adalah orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi hari ini engkau sedang mengejek Tuhan saudaraku. Dengan engkau mencoba tawar-menawar dengan imanmu. Dengan engkau lebih takut kepada situasi sekarang daripada engkau membangun persekutuanmu kepada Yesus. Ini saudaraku dalam kasih nama Tuhan. Barangkali engkau tidak mengatakan Yesus itu tidak ada, tetapi hatimu, perilakumu jauh dari Tuhan, jauh dari kebenaran. Bahkan engkau tidak memiliki iman dalam mengambil setiap keputusan dalam hidupmu. Saudaraku, hari ini jika kalau engkau rubah itu, engkau akan mengalami satu yang baru. Ya, saudaraku dalam kasih nama Tuhan, ketika tanah Mesir, ya, ketika tanah Mesir ditimpa oleh 10 tulah,
tetapi keturunan Daud, ya, Yusuf, yang diasingkan, yang di cover, yang diperlakukan istimewa, yaitu di tanah Gosen. Di tanah Gosen itu selama 10 tulah Tuhan nyatakan ke tanah Mesir, maka bangsa itu tidak pernah kena tulah, saudara kasih Tuhan. Tetapi mereka dihalau oleh Tuhan secara khusus, secara istimewa. Tanah Gosen menjadi tanah khusus, tanah istimewa di tanah Mesir yang diperlakukan oleh Tuhan. Dengan syarat, saudaraku, mereka adalah anak Tuhan yang memiliki tanda, di mana tanda itulah tanda Kristus, tanda Yesus dalam diri kita. Saudaraku, semua udara dunia ini sedang kacau, sedang diselimuti oleh virus yang ditakutkan oleh dunia sekarang. Adakah saudara menyatakan iman kita? Di mana engkau berada, di mana engkau ada rumahmu, di mana engkau posisimu, engkau akan mengalami perlakuan istimewa menjadi tanah Gosen dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Tetapi nyatakan tanda itu, yaitu bahwa engkau adalah milik Kristus. Ini saudara kasih nama Tuhan. Jangan seperti murid Yesus. Dan yang kedua, saudaraku, barangkali saya percaya setiap orang yang percaya dan diselamatkan oleh Yesus adalah sahabat Yesus. Amin. Adalah saudara Yesus. Orang yang percaya dan hidupnya di dalam Yesus adalah saudara dan sahabat Yesus. Yesus sudah menyatakan demikian. Tidak ada seorang sahabat seperti aku yang rela memberikan nyawanya, meninggalkan sorga demi hidup kita. Itulah persahabatan, persaudaraan yang Yesus nyatakan kepada kita, saudara. Hari ini, saudaraku, dinyatakan kepada kita. Orang yang percaya kepada Yesus adalah saudara Yesus. Orang yang beriman kepada Yesus adalah sahabat Yesus. Yang artinya, saudaraku, jika kalau malam hari ini engkau yakin, engkau percaya adalah sahabat saudara Yesus, maka Tuhan akan memperlakukan engkau seperti sahabatnya, persis seperti yang dilakukan oleh Yesus kepada Lazarus. Amin. Haleluya. Ini saudara dalam kasih nama Tuhan. Yang artinya jika kalau kita sahabat Yesus, Yesus memahami, Yesus mengerti apa yang engkau alami. Amin. Apa yang engkau hadapi. Mengapa engkau lebih takut dengan opini? Saudaraku, saya pernah katakan dan sering kali, saudaraku, khotbah dulu pun saya sudah katakan di sini. Di dalam dunia ini, apapun golongannya, apapun agamanya, apapun itu politiknya, ada 4 sistem yang mempengaruhi seluruh gerak-gerik kehidupan manusia. Yang pertama, ada orang hidupnya digerakkan oleh teknologi dan pengetahuan. Saya mau katakan kepada saudara, pengetahuan penting, teknologi adalah fasilitas. Tetapi ada banyak orang menggantungkan hidupnya, yang artinya pengetahuan teknologi disebut filosofi, adalah menjadi lebih condong, lebih utama, memerintah menggerakkan hidupnya daripada Kristus. Berita-berita, saudaraku, bagus, tetapi tidak semua berita itu menyatakan saudara benar. Tetapi secara tak langsung saudara terseret. Saudara tinggalkan Tuhan, membuat engkau ketakutanmu mengejek Tuhan, ketakutanmu meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya engkau akan mengalami kemalangan di dalam dunia ini, saudaraku. Ini harus kita nyatakan. Ini harus kita buktikan dalam diri kita, saudara. Yesus masgul hatinya ketika dia dengar dari Maria Marta, "Guru, seandainya engkau datang, saudaraku tidak akan mati." Bahkan dia sudah 4 hari, dia sudah membusuk. Saudaraku dalam kasih nama Tuhan, lalu masgullah hati Yesus. Lalu Yesus menangis. Dia menangisi kalau sahabatnya masih ada di dunia ini, mengalami keterbatasan, mengalami kematian, mengalami penyakit. Saudaraku, Yesus menjawab itu nanti di kemudian, saudara. Yang artinya, saudaraku, sampai sanubari Yesus mendengar penyakitmu, mendengar jeritanmu, merasakan penyakitmu. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini juga, malam hari ini, engkau yakin dan engkau percaya, jika kalau engkau beriman malam hari ini adalah sahabat daripada Yesus kita, Yesus Kristus,
Nyatakan. Begitu engkau berniat dari hatimu dan engkau melangkah menyatakan iman itu, penyakitmu sembuh dalam nama Yesus. Saudara, letakkan tanganmu kepada layar handphone ataupun dimanapun saudara. Nyatakan hari ini, aku sahabatmu Yesus, yang memahami hidupku, yang memahami penyakitku, yang memahami penderitaanku. Di dalam nama Yesus engkau akan sembuh. Nyatakan hari ini saudara. Saya yakin dan percaya. Saudaraku dalam kasih nama Tuhan, ini yang perlu kita nyatakan di akhir-akhir ini saudaraku. Situasi yang sedang kita hadapi. Saudaraku yang ketiga saudara, bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang sudah dinyatakan Tuhan, yaitu bangsa Yahudi, adalah bangsa Yesus. Saudara-saudara Yesus dalam daging, saudara-saudara Yesus sebangsa, saudara-saudara Yesus satu suku, saudara-saudara Yesus satu gereja, saudara-saudara Yesus satu politik, saudara-saudara Yesus satu pekerjaan kita barangkali. Tetapi kau tetap anak Tuhan. Tetapi bangsa itu mengejek Yesus. Oh, Yesus itu yang hebat. Orang lain yang buta dicelikkan matanya. Orang lain yang pincang dia bisa buat berjalan. Masa dia saudaranya, temannya, sahabat karibnya itu kau sempat sampai mati. Yeay. Manusia apa ini Yesus ini? Ini saudaraku yang membuat Yesus merasa masgul hatinya. Lalu dia lontarkan dan dituliskan dalam firman Tuhan, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Yesus menjawab itu. Ya, ini saudara dalam kasih nama Tuhan. Inilah sering terjadi dalam hidup kita. Gara-gara saudara kita, gara-gara tetangga, gara-gara ya begitulah saudaraku. Engkau melupakan Tuhan, engkau mengejek Tuhan, engkau menduakan Tuhan saudaraku, dengan menjawab keinginanmu dengan cara-cara dunia ini saudara dalam kasih nama Tuhan. Sehingga roh Tuhan tidak ada lagi padamu. Sehingga engkau mengkhianati Yesus dalam hatimu. Engkau mengkhianati Yesus dalam imanmu, dalam doamu. Yang tadinya, ya Tuhan, engkau 1 jam bisa berdoa. Sekarang ada dikejar-kejar ketakutan ini saudaraku. Nah ini, adakah saudaraku berpikir, orang ahli, ya bukan kita sepelekan, tetapi saudaraku, pengetahuan akan berlalu, kata firman Tuhan. Yang artinya saudaraku, mungkin barangkali Nebukadnezar Allah biarkan melakukan kejahatan sesuka-sukanya. Bahkan semakin Tuhan bikin, Tuhan buat hatinya semakin keras untuk melawan Tuhan dan melawan umatnya. Dan Tuhan biarkan. Tapi suatu ketika saudaraku, Tuhan mengangkat tongkatnya. Tuhan menyatakan firman-Nya. Maka sekuat apapun bisa dihancurkan. Hari ini, saya belum mendengarkan saudaraku, virus COVID-19 sudah berubah-berubah namanya. Ada virus A, B, C, ada virus Delta atau apa namanya saudara. Seolah-olah ada yang mengkotak-katik. Siapa saya tidak tahu. Tetapi saudaraku, kita harus sama-sama menyatakan, siapapun itu, sekuat apapun virus ini saudaraku, Tuhan punya waktu, Tuhan punya kesempatan. Itu sebabnya kamu nyatakan dirimu sebagai orang beriman. Ketika Yesus menyetop semua, ketika Yesus mengakhiri semua ini, sehebat apapun dunia yang mencoba untuk mengkotak-katik virus ini sehingga menyebut virus biar nama-nama, dari mana mereka kenal itu? Kalau bukan mereka yang ada yang mengerti, memperlakukan begitu sekuat, setenaga, semampu mereka dan seenak mereka. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, jika kalau ini semua berakhir dan waktu Tuhan ada, pasti ada waktu Tuhan menyatakan itu semua. Adakah kita ada yang setia? Adakah didapati Tuhan nanti beriman? Apakah dalam situasi ini Tuhan melihat saudara beriman? Apakah saudara gadekan, saudara jual identitasmu sebagai anak Tuhan dengan keinginan dunia ini? Ini saudara dalam kasih nama Tuhan. Kalau Tuhan dapati kita tidak ada yang beriman, ini yang membuat Tuhan sedih. Sebenarnya kita sedang mengejek Tuhan. Apalagi ada orang mujizat begini, mujizat begini. Oh, mana mujizat Tuhan?
Mana pendeta-pendeta yang luar biasa. Saudaraku, orang mengatakan itu barangkali hati dan pikiranmu mengiyakan kata-kata ejekan orang, atau ejekan orang mempengaruhi tindakanmu, keputusanmu, sehingga engkau condong kepada dunia ini daripada setia, meninggalkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Ini saudaraku langkah sama Tuhan. Ini yang membuat Tuhan Yesus sedih. Hari ini pun sedang sedih Tuhan melihat keberadaan kita yang tiga ini. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang berpengetahuan teologi, tapi saudara mencoba mengkompromikan, ya, memetodekan hidup ini seturut kemauan kita. Tetapi kita berdiam. Ya, ini murid Yesus sudah 3 tahun, tapi masih berperilaku demikian. Ini saudara dalam kasih nama Tuhan. Ini saya mau ajak kita, supaya di masa COVID ini, di masa pandemi ini, adakah kita beriman, menyatakan kesetiaan, menyatakan kasihmu, mengandalkan Tuhan. Saudaraku dalam kasih nama Tuhan, sebelum COVID ada, setiap kedipan mata 5 meninggal. Sebelum COVID, sebelum COVID, sekali kedip mata itu ada 5 orang meninggal menurut penelitian dunia. Saudaraku, sekarang ada handphone, ada teknologi. Tiap menit saudara boleh melihat berbagai jenis orang meninggal, seolah-olah tetangga kita yang meninggal, menghantui dirimu, menghantui imanmu. Lalu saudaraku, saya katakan kepada saudara, ingat, orang sebelum meninggal, apapun jenis penyakitnya, dia seperti ciri-ciri corona. Ya, orang demam, orang cengap-cengap. Orang mau mati bagaimana sih? Buktinya ada juga yang salah diagnosa. Yang artinya saudaraku, kalau engkau mengandalkan hidupmu dengan teknologi ini, dengan pengetahuan yang ada, hati-hati saudara sedang mengejek Tuhan. Itu maksud saya. Saya tidak berusaha untuk mempengaruhi saudara untuk melawan COVID, tidak. Jangan kita mencobai Tuhan. Ini saudaraku, tapi saya mau membangkitkan saudaraku. Kuasa iman yang ada dalam dirimu lebih besar, lebih berkuasa dari segala apa yang ada di dunia ini. Haleluya, haleluya. Ini saudara. Ini yang saya mau ajak saudara-saudaraku, supaya kita sebagai anak Tuhan, kita membuat suatu perbedaan. Dengarkan apa kata Tuhan. Nyatakan saudara dalam kasih nama Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, dalam konsep ini, di dalam firman Tuhan ini adalah bagaimana Lazarus yang sudah mengalami penyakit, dia berbaring, bahkan dia mengalami kematian saudara. Dan itulah yang kita hadapi hari ini. Ya. Situasi ini yang membuat keadaan kita seperti itu sekarang. Lalu kita akan bertanya, Pak Pendeta, engkau sudah tahu, engkau sudah terangkan, firman Tuhan sudah menyatakan demikian. Jadi bagaimana aku menghadapi persoalan ini? Ada 2 persoalan kesimpulan bagi kita. Pertama, engkau mati dalam rohani. Kedua, mati dalam jasmani. Itu saudara harus perhatikan. Dan ini yang terjadi dalam hidup kita. Saya mau nyatakan kepada saudara, untuk menghidupkan rohanimu, jasmani yang sudah mati, setidaknya saudaraku persiapkan dirimu. Kalaupun Tuhan panggil, kapanpun Tuhan panggil kita, engkau sudah siap bahwa rohmu tetap hidup. Engkau boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Engkau berada di dalam kerajaan Allah. Tetapi kita yang hidup ini, yang masih dihantui ketakutan, tetapi mati rohani kita, bagaimana kita menghidupkan kembali? Ada rahasia saudaraku dalam kasih nama Tuhan, yang boleh saudara boleh hidup dalam hatimu, hidup Yesus dalam imanmu, hidup Kristus dalam hidup. Sebagaimana Yesus menjawab semua yang menekan perasaan Yesus, emosi Yesus. Muridnya yang degil, muridnya yang bodoh, walaupun sudah diajari. Ya, sahabatnya yang mengalami keterbatasan, sahabatnya yang sakit, sahabatnya yang mati, sahabat dekatnya, bahkan sebangsanya yang mengejek dia saudaraku, Tuhan jawab,
Tuhan hidupkan suatu pemikiran baru, suatu gaya hidup baru, yaitu Lazarus dihidupkan kembali, saudara. Murid-murid Yesus, anak-anak Tuhan, hidup kembali, imanmu hidup kembali, pengetahuanmu hidupkan kembali, supaya kita boleh maju untuk terus setia kepada Tuhan. Ada rahasianya mengapa Lazarus itu bisa hidup kembali, untuk menjawab semua persoalan yang dihadapi, supaya murid Yesus percaya, supaya Maria dan Marta boleh melihat bahwa itu Lazarus sahabatnya, supaya sebangsanya bangsa Yahudi melihat bahwa dia adalah Tuhan, benar-benar Tuhan yang tidak bisa diragukan lagi. Tuhan jawab itu. Ada 3 perintah Tuhan untuk menjawab itu, saudaraku, supaya kita boleh mengalami kehidupan hidup yang baru, kehidupan iman yang baru, jiwa yang baru. Ada 3 perkataan Yesus yang dahsyat, sehingga 3 cara ini, 3 suara Yesus, kata Yesus, Lazarus bisa hidup kembali. Saudaraku, ketiga inilah suatu rahasia supaya engkau keluar dari ketiga hal tipe menangis tadi atau persoalan yang dihadapi Yesus, seperti apa yang kita hadapi hari ini, saudaraku. Jika kalau kita menghadapi situasi sekarang adalah diperhadapkan antara hidup dan mati. Hari ini, saudaraku, mati dalam jasmani, tapi rohmu tetap menyala. Hari ini kita yang membutuhkan Tuhan panjang umur dari Tuhan. Hari ini juga ada pernyataan Tuhan bagi kita, supaya kita tetap hidup dan panjang umur diberikan oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan kita tidak akan salah, tidak akan lupa kepada kita, tidak akan meninggalkan kita seperti apa yang kita hadapi. Saudaraku, ada 3 rahasia perkataan Yesus membuat Lazarus hidup kembali, membuat hidup kita kembali hidup, iman kita kembali hidup, pengetahuanmu dalam teologi hidup. Kalau saudara boleh dengarkan perintah Tuhan ini, yang pertama, rahasia yang pertama yang Yesus katakan, saudaraku, di ayat 39. Ini langsung dari mulut Yesus, perintah ini, rahasia ini. Yesus katakan begini, maka kata Yesus, angkat batu itu. Maka saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari itu mati. Ini, saudaraku, masih menawar-menawar. Perintah Tuhan mengatakan, angkat batu itu. Kita tahu, saudaraku, cerita bahwa di bangsa Israel, kalau namanya kuburan cenderung di dalam batu. Batu yang sudah dipahat, bukan seperti di Indonesia. Di kita, kalau ada kuburan gali tanah, masukkan. Kalau di Israel dia biasanya, ya karena padang gurun dan batu-batu, biasanya dipersiapkan kuburannya sebuah gua. Dan itu suatu budaya, saudara. Nah, Lazarus juga dimasukkan ke sana dan ditutup batu. Saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, kalau Yesus mengatakan perintah angkat batu itu, pertanyaannya, saudaraku, mengapa Yesus menyuruh, memerintahkan mengangkat batu? Bukankah Yesus kita, Allah kita, Tuhan Yesus yang maha besar, maha berkuasa? Apa sih yang tidak tunduk kepada Dia? Hai batu, minggir. Batu saja bisa minggir, saudara, seharusnya. Tetapi Yesus mengatakan angkatlah batu. Yesus memerintahkan supaya orang aktif, supaya setiap yang mendengarkan suaranya aktif. Saudaraku, hari ini juga dengan situasi yang sama. Yesus mengatakan kepada dia, angkat batu itu. Apa yang menghantui pikiranmu, apa yang menimpa pikiranmu, apa yang menimpa hidupmu, angkat itu semua, buang. Engkau datang kepada Tuhan, mulai hari ini kau percaya, puji Tuhan, haleluya. Ini saudara kasih nama Tuhan. Buangkan persoalanmu, rasa takutmu, saudaraku, yang rasa takut berlebihan. Saudara kasih nama Tuhan, angkat batu itu dengan suara yang sama, situasi yang sama. Yesus mengatakan kepada kita, angkat batu dari hatimu, dari pikiranmu yang menimpa engkau bisa berjalan, yang menimpa engkau sehingga mati. Tetapi angkat batu supaya engkau hidup. Amin, amin, amin. Ini saudara dalam kasih nama Tuhan. Ini perintah yang pertama, saudara. Seperti saya katakan tadi, bukankah Tuhan kita maha kuasa? Tinggal mengatakan kepada batu, pinggir.
Saudaraku, saya bukan promosi ya, tapi cenderung ini sudah film legendaris seperti si Bukong ya kan? Film dari Cina itu. Dia hanya bisa tongkat aja ditunjuk begini bisa pecah semua batu. Itu kan si Bukong. Apakah Bukong lebih tinggi dari Yesus? Itu kan teori. Saudara kasih nama Tuhan. Allah kita adalah lebih dari segala Tuhan, segala dewa apapun. Allah Yesus atas Tuhan segala apapun. Tetapi malam hari ini, supaya engkau bisa melakukan dengan cara kita dengan kuasa Tuhan Yesus, yaitu kita bergerak menanggalkan, membuang semua batu-batu yang menakuti kita, yang menimpa hidup kita, sehingga mengurangi imanmu, bahkan engkau mengejek Tuhan, engkau berbalik dari Tuhan. Itu semua batu-batu yang menghalangi engkau datang kepada Tuhan. Apalagi situasi sekarang. Wow, saya lihat di media sosial, asal ada serone daripada ambulan, semua sudah berinding dan menjerit, Tuhan, seolah-olah kita kapan lagi dijemput. Orang lain sudah duluan, saya kapan ini atau kena enggak. Ini ketakutannya udah berlebihan. Saudara kasih nama Tuhan, sehingga kita pun sikit-sikit cuci tangan, sikit-sikit cuci tangan. Apakah virus itu takut dengan cuci tangan? Saya pun heran. Saya nggak tahu ya, tapi saya nggak perlu tahu lah semua itu. Walaupun saya tahu ya saudara, tetapi tidak mengurangi maha tahu saya tentang itu, tidak mengurangi imanku, kesetiaanku kepada Tuhan. Ini saudara. Yang kedua, ada rahasia yang kedua. Perintah Yesus langsung saudaraku, ketika kita angkatlah batu itu. Yang kedua saudaraku, di ayat 40 jawab Yesus. Oh bukan, di ayat yang 42 ya, 42, oke, sorry, 43, maaf ya, angka 43. Rahasia yang kedua Yesus katakan di ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berusahalah ia dengan suara keras, mengatakan demikian saudaraku, suara keras, Lazarus, marilah keluar. Saudaraku, Yesus dengan suara keras. Bukankah Yesus hanya butuh firman? Harus pakai suara keras? Yesus cukup dengan firman, tidak harus suara keras. Tetapi firman Tuhan yang hidup ini mengatakan, Yesus dengan suara keras. Dengan suara keras, Lazarus. Saya percaya waktu Yesus bersuara keras, mungkin gempa juga. Ya gemetar. Orang yang di sekitar dia berbondong-bondong, orang Yahudi, akan melihat situasi yang menggelegar itu. Dengan suara Yesus mengatakan dengan keras, Lazarus, keluarlah. Saudaraku, dengan suara yang sama Yesus mengatakan, saudaraku, mungkin saya seperti saya Samuel Sitanggang. Samuel Sitanggang, keluar engkau dari keinginanmu sendiri, keluar engkau dari rasa takutmu, datang engkau kepadaku. Ini saudaraku, marilah keluar. Yesus mengajak Lazarus datang kepada dia. Hari ini saudaraku, dengan suara yang sama, dengan suara keras saya katakan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, sama-sama kita katakan kepada saudara kita yang lain, kuasa perkataan ini sangat merasakan, sangat kita rasakan. Sama-sama hamba-hamba Tuhan kita semua anak-anak Tuhan, katakan kepada saudaraku itu, mari dengan suara keras. Suara keras ini bisa saja kalau hanya pendeta Sitanggang menyuarakan, datang kepada Tuhan. Mungkin saudara, ya hanya berapa orang yang mengerti. Tetapi jika kalau malam hari siapapun saudara, katakan kepada saudaramu, seimanmu, ya sesatu gereja, atau mungkin ya Kristen yang belum bertobat, katakan kepada mereka, saudaraku, mari datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa Yesus mengatakan? Yesus dengan suaranya yang keras, Tuhan ingin supaya Lazarus itu datang dengan hadir dari dirinya. Ketika engkau sering mendengarkan, ketika engkau semakin menyelidiki firman Tuhan, maka semakin kencang pengertianmu kepada Tuhan, semakin keras suara Tuhan engkau dengar dalam dirimu, menggerakkan imanmu, berkuasa untuk menghancurkan, melenyapkan semua ketakutan, bahkan penderitaan, bahkan penyakitmu, bahkan engkau hidup seperti yang didengar Lazarus. Lazarus yang mati itu, dia mendengar suara Yesus. Marilah keluar. Yesus mengajak saudara. Hari ini saya mau ngajak kita saudara, mari datang kepada Yesus.
firman Tuhan ini dengan suara Tuhan. Marilah kepada Yesus. Marilah kepada Yesus, saudaraku. Kenapa? Kalau engkau berpisah dari Tuhan, engkau akan semakin susah. Engkau akan semakin menderita. Engkau akan semakin ketakutan. Bahkan engkau akan dikejar-kejar bayangan ketakutan. Kalau toh juga mati, saudaraku, tidak akan saudara ulang. Tetapi namanya sudah akhir hidup, saudaraku, akan kembali kepada Dia. Apa yang menjadi pertanggungjawaban kita? Ini, saudaraku, hanya satu-satunya jalan, datang kepada Tuhan. Amin. Datang kepada Yesus. Supaya saudara boleh memiliki hidup yang sesungguhnya, di mana Tuhan sudah persiapkan kepada diri kita di dalam hidup kita sebelum kita ada. Sebelum kita ada 3.000, 2.000, 4.000, 6.000 tahun yang lalu, Tuhan sudah persiapkan segalanya demi kebaikan kita. Hanya kita datang kepada Dia. Puji Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya, saudaraku, saudara akan tangkap maksud dan tujuan daripada firman Tuhan ini. Saya berdoa untuk saudara supaya Roh Kudus yang boleh memberikan pengertian, pemahaman kepada dirimu, kepada hidup kita, kepada hati kita, saudara, sehingga kita boleh menangkap firman Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku, perkataan Yesus yang terakhir, sehingga Lazarus itu menjadi sahabatnya itu yang boleh Tuhan jawab. Dia bebas dari kelemahan, bebas dari kematian, bebas dari penyakit, bahkan dia hidup, bahkan dia merdeka, dibebaskan oleh Tuhan. Saudaraku, ketika Lazarus datang, dia datang. Lalu ada firman Tuhan yang ketiga, suara Tuhan yang ketiga. Ketika Lazarus datang, saudaraku, dia masih terbalut ikatan kain kafan, saudaraku. Dia seperti mumi, seperti pocong barangkali, ya. Dia masih berbalut kain putih. Ya, saya percaya dia melompat-lompat seperti, ya, katakanlah, ya, seperti vampir barangkali, ya. Lompat barangkali, saudara. Ya, dia keluar, dia dengarkan suara Tuhan Yesus. Dia keluar, saudaraku. Tetapi ada firman Tuhan yang ketiga. Rahasia yang ketiga keluar dari Yesus, supaya Lazarus menjadi umat yang hidup, anak yang hidup, sahabat Yesus yang sudah menjawab semua apa yang dialami oleh Lazarus sebagai sahabatnya, dan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ayat 44 yang terakhir dikatakan begini, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus, ya, perhatikan saudaraku, ini Yesus, ya, bersuara. Kata Yesus kepada mereka orang banyak itu, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Haleluya. Saudaraku, malam hari ini nyatakan saudara tidak terikat sesuatu apapun. Engkau jangan terikat dengan hartamu saat ini. Engkau jangan terikat dengan ketakutan. Engkau jangan terikat dengan sistem dunia ini. Walaupun semua yang Tuhan ciptakan di dunia ini adalah tidak lain dan tidak kata lain untuk fasilitas, teknologi, uang, harta, itu semua adalah fasilitas yang membahagiakan saudara sebagai anak Tuhan. Tetapi engkau, hidupmu jangan diikat oleh itu. Ya, kita beri persembahan, hitung-hitungan kita melalui Zoom. Ya, datang orang mengejek hamba-hamba Tuhan. Dari mana persembahan? Tidak bisa makan pendeta. Saudaraku, kalau bukan Alkitab yang mengajarkan, tanpa uangmu pun gereja tetap hidup, gereja tak jalan. Sebab Allah punya rancangan sendiri. Sebab gereja Tuhan yang ciptakan, bukan ahli, bukan para ahli yang menciptakan gereja, saudaraku. Yesus sendiri. Ada Roh Kudus sebagai penolong di dunia ini, saudaraku, membantu gereja, menolong gereja. Kalau Tuhan mau, tanpa uang kita pun gereja tetap akan kaya, kaya dengan segala sesuatunya, kaya dengan kemurahan Tuhan. Tetapi karena firman Tuhan, demi firman Tuhan menunjukkan supaya engkau terlatih kesetiaanmu dengan persembahan. Engkau menunjukkan imanmu dari persembahan, kualitas dirimu dari persembahan. Saudaraku, mungkin barangkali bukan hanya uang persembahan kita, baik harta kita, baik diri kita sendiri. Artinya tadinya engkau singers, saudara takut karena inilah begitu. Tadinya engkau pendua siapat, sudah datang gereja malas-malas, udah daring lah, beginilah. Jujur saya tidak sempati namanya ibadah online. Tapi kalau ibadah di rumah, ya mungkin kalau situasi ini, ya, yang online itu PI seperti ini, memberitakan firman Tuhan, saudara dekat dan saudara jauh. Saudara dekat itu sama Kristen, saudara jauh yang belum pernah mendengar firman Tuhan.
Jadi media ini adalah fasilitas untuk pengabaran Injil, bukan ibadah online. Bayangkan saudaraku, ya online kata di mana orangnya? Aduh, seperti istri saya, ya belajar dia daring, belajar online, dia nyuci piring di sana, dia dengar suara dosa, tak apa dibilangnya. Nah ibadah pun begitu. Nah, ini. Tapi lebih baiknya dengarkan firman Tuhan melalui media seperti Amazing Ministry yang hebat, yang luar biasa, dipakai Tuhan. Saudara dengarkan, saudara cantalkan ya, ads ya, Amazing Ministry yang saya sedang melayani saudara di mimbar ini. Ya ini saudaraku. Tetapi saudaraku, hari ini dikatakan firman Tuhan yang ketiga, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudaraku dalam nama Tuhan, yang artinya saudaraku, engkau dengarkan firman Tuhan, engkau setia melakukan firman Tuhan, maka engkau terbebas dari tali-tali yang mengikat hidupmu, ketakutan, kebimbangan, rasa kekurangan, ketakutan masa depan besok, ya, ketakutan dengan anak-anakmu. Bagaimana mereka akan hidup, bagaimana kesehatannya, bagaimana kebutuhannya, bagaimana sekolahnya. Ini semua yang mengikat kita. Aduh saudaraku, apa itu tidak perlu dipikirkan? Harus dipikirkan. Tetapi itu bukan lebih tinggi, bukan itu mengurangi kesetiaanmu, bukan itu mengurangi kedisiplinanmu. Percaya kepada Tuhan, supaya engkau boleh menikmati kuasa daripada Tuhan ini, dari firman-Nya ini. Sebagaimana yang dia dirasakan oleh Lazarus, itu juga yang kita akan rasakan hari ini. Itu sebabnya saya sangat semangat saudaraku memberitakan firman Tuhan ini. Saya rindu supaya kita merasakan kebangkitan iman dan hidup iman di dalam hidup kita masa sekarang. Di pandemi ini saudaraku, kita hidupkan iman kita, kita aktifkan iman kita. Kita harus bersemangat, kita harus bersukacita ketika ini semua diakhiri oleh Tuhan. Sehebat apapun virus ini, itu ada waktunya, ada akhirnya saudaraku. Kalau engkau mencintai hidupmu, Yesus lebih mengasihi hidupmu. Karena kenapa? Sebelum kita ada saudaraku, kita terpilih menjadi orang yang hidup di hadapan Tuhan. Karena ada ribuan calon-calon janin dalam kandungan ibu kita, tetapi kita lah yang dipilih Tuhan. Yang artinya Tuhan mengasihi hidupmu, Tuhan mencintai hidupmu. Bahkan lebih sayang Tuhan Yesus terhadap diri kita daripada kita sayang terhadap diri kita. Ya pasti itu. Wah, buktinya Yesus meninggalkan sorga. Dia rela dimaki, rela disalibkan, rela mati demi saudara dan demi saya. Itu kecintaan. Ya, saudara, aku bilang kasih nama Tuhan. Ini yang Tuhan Yesus nyatakan. Kejadian ini nyata 2000 tahun yang lalu. Tuhan nyatakan, dan hari ini juga Allah kita Yesus Kristus tetap Allah yang sama. Dulu, hari ini sampai besok, Yesus adalah Allah yang sama. Dia Allah yang setia. Dia akan mengasihi kita saudaraku, lebih daripada kita mengasihi diri kita. Yesus sudah lebih mengasihi kita. Amin. Amin. Saudaraku dalam kasih nama Tuhan, itu sebabnya buka kain-kain pengikat di hidupmu dunia ini. Kalau Facebook 24 jam, Facebook 18 jam kamu pegang handphonemu, berikan 1 jam pagi, 1 jam malam kepada Yesus, 2 jam hari Minggu. Jam berapa saudara beribadah? Kalau firman Tuhan disampaikan melalui media, berapa jam pendeta, berapa jam hamba Tuhan? Dengarkan, luangkan waktumu. Saudara dalam kasih nama Tuhan, jangan sampai metode-metode dunia ini mengikat pikiran kita, mengikat hati kita, sehingga kita, kaki iman kita terikat dan tidak bisa kita berlari kepada Yesus. Seharusnya dengan situasi ini, wabah ini, ya, kita seharusnya harus berlari kepada Yesus. Kita berlari sekuat tenaga kepada Yesus dengan berdoa. Adakah kita kesadaran itu? Meluangkan waktumu pagi, luangkan waktumu malam, luangkan waktumu hari Minggu atau jam-jam yang sudah disiapkan gerejamu untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ini saudaraku yang sudah terhempas dari kehidupan kita di masa pandemi ini. Tetapi firman Tuhan rahasia yang ketiga dikatakan, kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Lazarus menjadi
sahabat yang hidup kembali. Dia memperoleh hidupnya, dia akan merdeka dari kehidupannya yang diikat oleh penderitaan, diikat oleh penyakit, diikat oleh keterbatasan, diikat oleh kematian. Dan Tuhan angkat dan Tuhan buang itu. Hari ini juga saudaraku, Tuhan akan membebaskan itu. Tuhan akan membuang semua keterbatasanmu. Bahkan penyakit yang sedang kita hadapi ini akan Tuhan halau, akan ada waktunya saudaraku. Ya, jangan iman kita saudaraku pengecut. Jangan saudaraku di ketika masa ini kita kurangi semua iman kita. Tetapi ketika Yesus datang, kita merasa banyak nabi. Sehingga kalau bahasa Batak nabi jadi nabi rong. Ya kan? Sekarang kita merasa ya nabi. Besok nanti datang Yesus, kita merasa nabi, nabi bi, tahu yang muda itu. Ya. Hari ini saudaraku seperti nabi rong. Besok kamu nabi ketika Yesus menyelesaikan semua. Itu jangan saudara. Kita menjadi orang iman yang pengecut. Tetapi saudaraku, saya mau himbau melalui firman Tuhan, saudara dengarkan hari ini. Saudaraku, sekali lagi saudara, ya, hidupmu saudaraku, ada 3 tipe orang menangis. Menangis karena kesedihan, menangis karena kebahagiaan, menangis oleh karena air mata buaya. Di mana saudara sedang terjadi? Yesus menangis, saudara kutip dalam kesimpulan hati pikiran. Ketiga hal tadi, ada anak Tuhan, murid-murid Yesus yang degil hatinya. Yang kedua, sahabatnya yang dekat yang mengalami keterbatasan, Yesus sedih. Yang ketiga, ejekan-ejekan sesukunya, sebangsanya. Tapi Tuhan nyatakan. Dan hal itu berlaku dalam kehidupan kita sekarang, situasi sekarang. Tetapi Tuhan kasih rahasia kepada kita. Yaitu rahasia kita, angkat semua persoalan, buang semua. Yang kedua, kita dengarkan suara Tuhan, datang kepada Dia. Ya, datang kepada Dia. Dan dikatakan buka semua pengikat hidup kita. Dan alami kemerdekaan, alami kemenangan, alami kebebasan dalam hidupmu. Sehingga engkau boleh rasakan nyata Tuhan dalam hidup kita. Amin. Demikian saudaraku firman Tuhan. Mari saudara renungkan, engkau tangkap kuasa firman Tuhan hari ini. Saudaraku yang rela tangannya menyentuh layar handphonemu barangkali, atau ada di TV barangkali, di TV smart saudara. Ya, handphone smart, handphone saudara. Saudara nyatakan tangan saudara ke layar handphonemu atau media yang sedang engkau ikuti. Dan tanganmu sebelah yang lain pegang dadamu saudaraku. Nyatakan apa yang kau sedang hadapi. Entah ketakutan, entah penyakit saudaraku, entah COVID-19 sedang engkau alami. Ya, saat ini saya mau berdoa saudara. Saudara dengan rela saudaraku. Begitu saudara berniat dan menyentuh layar media saudara-saudaraku, saya percaya hari ini juga engkau sembuh. Hari ini juga Tuhan akan pulihkan engkau. Tuhan akan mendengarkan doamu hari ini, jeritanmu. Jika kalau Yesus merasakan apa yang dirasakan oleh Lazarus, malam ini juga tidak akan berubah. Yesus juga akan merasakan. Yesus juga akan mendengarkan. Yesus juga akan memahami apa yang saudara hadapi hari ini saudaraku. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, haleluya Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah sampaikan firman Tuhan. Ada saudara-saudaraku Tuhan, umat-umat-Mu yang hari ini, yang berdoa bersama saya hari ini Tuhan Yesus. Di layar media yang sedang diikuti saudara-saudara kami ini, saudaraku ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, apa yang sudah hamba-Mu sampaikan firman-Mu, nyatakan juga Tuhan kepada hidup kami, kepada setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Setiap mereka yang terbeban hari ini, hiburkan dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Hari ini sedang mengalami penyakit, kelemahan saat ini Tuhan Yesus. Entah itu Tuhan Bapak COVID-19 yang sedang dihadapi, dialami saudara-saudaraku Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, virus tidak berkuasa atas tubuh yang sudah ditebus oleh darah Yesus, dalam nama Yesus. Dan hari ini juga Tuhan, barangkali umat-Mu ini Tuhan Yesus merasa ketakutan, dihantui oleh kelemahan kami Yesus. Mari Tuhan Yesus, terima kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Yesus. Terima kami Yesus. Ampuni kami Tuhan. Jamah hati dan pikiran kami. Hiburkan roh kami Tuhan. Dengan kuasa-Mu Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di surga, hari ini Tuhan firman-Mu, biarlah firman-Mu berkuasa. Setiap telinga yang mendengarkan hari ini Tuhan, bahkan setiap telinga yang akan memutar kembali
acara ini Tuhan. Berkati Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu pengertian, kuasa Roh Kudus-Mu memahami isi hati melalui firman Tuhan ini, Tuhan Yesus. Dan itu juga Tuhan, hamba berdoa buat keluarga Bapak kami Ijul Genting beserta dengan ibu dan keluarga, bahkan seluruh kru yang mengelola Amazing Ministry ini Tuhan. Berkati mereka Bapak, kebutuhan dan keperluan mereka Tuhan berkati. Bahkan Tuhan Bapak sponsor yang bisa Tuhan membantu acara ini Tuhan, supaya banyak umat Tuhan akan diberkati melalui Amazing Ministry ini Tuhan Yesus. Tuhan pakai luar biasa, kirimkan hati jiwa yang mau mendonasi, memberkati operasional Amazing Ministry Tuhan. Ada banyak lagi Tuhan keperluan kru atau Tuhan sistem yang sedang dikerjakan Tuhan melalui Amazing Ministry ini Tuhan Yesus. Pakai semua Tuhan hamba-Mu, yaitu Tuhan Bapak kami Ijul Genting Tuhan beserta ibu dan keluarga yang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan juga acara program yang sudah dibuatkan, tangan-Mu yang berkuasa Tuhan, sehingga setiap telinga dan mata yang melihat acara program di setiap media yang didengarkan orang lain di luar sana Tuhan, akan terberkati, akan mengubah hidup mereka Tuhan. Sehingga kami Tuhan berhasil dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Pakailah mereka Tuhan. Terima kasih Yesus.